Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Salsa Denata dari Prodi PGSD 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik SD dengan materi perkembangan sosial peserta didik SD. Dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Sofa Siti Marwah MPD. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perkembangan sosial peserta didik SD. Perkembangan sosial peserta didik SD adalah proses bertahap di mana anak-anak mulai memahami, menyesuaikan diri, dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Lingkungan ini mencakup keluarga, teman sebaya, guru, dan masyarakat. Dalam proses ini, anak belajar membangun hubungan positif, berbagi, bekerja sama, menunjukkan empati, serta memahami dan mengikuti aturan sosial. Kemampuan sosial ini menjadi pondasi penting dalam membentuk karakter dan keterampilan sosial anak di masa depan. Selanjutnya, adapun ciri-ciri perkembangan sosial peserta didik SD. Perkembangan sosial peserta didik SD ditandai oleh sejumlah ciri khas yang menggambarkan kemajuan mereka dalam berinteraksi dan memahami kehidupan sosial. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, meningkatnya interaksi sosial dengan teman sebaya, di mana anak mulai menunjukkan minat lebih besar dalam bermain dan bekerja sama dengan teman sebayanya. Yang kedua, mulai membentuk kelompok atau geng kecil sebagai bentuk eksplorasi identitas sosial dan solidaritas. Yang ketiga, mulai mengenal dan memahami aturan sosial seperti aturan bermain, giliran berbicara, dan norma sopan santun. Yang keempat, adanya kebutuhan untuk diakui dan diterima yang mendorong anak berusaha menyesuaikan diri agar tidak dikucilkan dari kelompok. Yang kelima, kemampuan berempati mulai berkembang. Anak mulai memahami perasaan orang lain dan menunjukkan kepeduliannya. Yang keenam, meniru perilaku orang dewasa atau tokoh idola sebagai bagian dari pembentukan karakter dan identitas sosial. Yang ketujuh yaitu meningkatnya kemampuan kerjasama dan tanggung jawab, misalnya dengan menyelesaikan tugas kelompok atau menjaga kebersihan kelas. Kedelapan, mulai membandingkan diri dengan orang lain yang menjadi dasar dari rasa percaya diri atau rendah hati. Kesembilan, munculnya kompetisi dan persaingan sehat, terutama dalam kegiatan belajar dan permainan. Dan yang terakhir, belajar mengelola konflik dan emosi sosial, seperti menyelesaikan pertengkaran dan mengungkapkan perasaan dengan cara yang tepat. Selanjutnya, ada tahapan perkembangan sosial peserta didik SD. Yang pertama ada perkembangan bahasa. Tahapan perkembangan sosial peserta didik SD tidak terlepas dari perkembangan bahasa dan emosi. Menurut Papalia dan Olds, anak usia 6 tahun mampu menggunakan sekitar 2.600 kata, sedangkan anak usia 8 tahun sudah memahami lebih dari 20.000 kata. Kemampuan ini mendukung anak dalam berkomunikasi secara efektif dan membangun relasi sosial. Kemudian ada perkembangan emosi. Dari segi perkembangan emosi, anak mulai belajar mengenali dan mengendalikan perasaannya. Ia juga mulai menunjukkan empati dan mampu memahami perasaan orang lain. Anak yang sebelumnya cenderung mengekspresikan emosi secara spontan, mulai belajar mengatur ekspresinya sesuai dengan situasi sosial. Sedangkan dalam perkembangan sosial, anak mulai menunjukkan kematangan sosial melalui kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, mengikuti aturan, serta mampu membangun dan menjaga hubungan sosial yang sehat. Anak belajar menyelesaikan konflik, mematuhi norma kelompok, dan menjaga kerjasama. Baik, selanjutnya yaitu ada pengaruh-pengaruh dalam perkembangan sosial peserta didik SD. Yang pertama adalah pengaruh guru. Guru berperan sebagai model sosial yang ditiru oleh peserta didik. Guru yang adil dan sabar dan peduli membantu anak mengembangkan kemampuan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan rasa saling menghargai.
Kegiatan belajar yang melibatkan kerja kelompok atau diskusi juga mendukung interaksi sosial yang sehat di lingkungan sekolah. Kemudian, yang kedua adalah pengaruh keluarga. Keluarga menjadi tempat pertama anak belajar tentang nilai sosial. Pola asuh yang hangat, penuh kasih sayang, dan komunikatif akan menumbuhkan rasa percaya diri serta keterampilan sosial anak. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mendukung cenderung lebih terbuka dan mampu membentuk hubungan sosial yang sehat. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan. Lingkungan sosial di sekitar anak juga berpengaruh besar, baik lingkungan fisik maupun sosial. Lingkungan positif seperti lingkungan sekolah yang ramah atau tetangga yang saling menghormati akan mendorong anak menjadi percaya diri dan mudah bergaul. Sebaliknya, lingkungan yang penuh tekanan, diskriminasi, atau kurang mendukung bisa menghambat perkembangan sosial anak. Selanjutnya, ada masalah sosial yang sering terjadi pada anak sekolah dasar dan solusinya. Yang pertama ada bullying. Bullying adalah bentuk kekerasan fisik, verbal, atau mental yang dilakukan oleh teman sebaya seperti ejekan, penghinaan, pengucilan, atau ancaman. Hal ini dapat merusak kepercayaan diri anak dan menyebabkan trauma psikologis. Solusinya yaitu membangun komunitas yang baik antar anak, orang tua, dan guru. Yang kedua, memberikan edukasi tentang dampak bullying. Yang ketiga, mendorong sikap asertif dan keterampilan sosial anak. Dan yang terakhir, menyediakan layanan konseling di sekolah. Lalu selanjutnya ada kesulitan beradaptasi. Anak bisa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru seperti kelas, teman, atau aturan sekolah. Hal ini bisa menghambat proses belajar dan interaksi sosialnya. Solusinya yaitu yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan inklusif. Yang kedua mengajak anak berdialog untuk memahami penyebab kesulitan. Dan yang terakhir memberikan bimbingan keterampilan dasar sosial dan emosional secara bertahap. Lalu ada isolasi sosial. Isolasi sosial adalah kondisi ketika anak menarik diri dari interaksi sosial, merasa tidak memiliki teman, dan terasing di lingkungan sekolah. Solusinya yaitu yang pertama mengidentifikasi penyebab isolasi seperti rasa takut atau pengalaman buruk sebelumnya. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional untuk membangun kepercayaan diri. Dan yang terakhir, melibatkan konselor atau psikolog anak untuk pendampingan intensif. Dan yang terakhir melibatkan konselor atau psikolog anak untuk pendampingan intensif. Terakhir di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi perkembangan sosial anak sekolah dasar adalah proses penting yang mendasari pembentukan karakter dan keterampilan hidup anak. Anak tidak hanya belajar berinteraksi, tetapi juga memahami peran sosial, aturan, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ciri-ciri perkembangan sosial anak terlihat dari peningkatan interaksi dengan teman, kemampuannya bekerja sama, serta kematangan dalam mengelola emosi dan konflik. Tahapan ini berjalan seiring dengan perkembangan bahasa dan emosi yang mendukung keterampilan komunikasi dan empati. Faktor keluarga, guru, dan lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan perkembangan sosial anak. Jika lingkungan memberikan dukungan yang baik, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, ramah, dan mampu menjalin hubungan yang sehat. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, anak dapat menghadapi berbagai masalah sosial seperti bullying, kesulitan adaptasi, atau isolasi sosial. Oleh karena itu, kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan sosial yang sehat dan mendukung. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.